What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul Behind Convent Walls. Menceritakan tentang kejenuhan para suster lantaran ketatnya peraturan di biara tersebut. Hal ini pun membuat mereka melakukan hal-hal nakal secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya di suatu ketika mereka para suster junior ini berniat mengadakan pesta dengan mengundang para lelaki ke biara. Dan dengan sengaja mereka pun memodif minuman para petinggi biara supaya tidur jadi tanpa ada pengawasan tuh satu malam itu. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Kang Silva yang membawa daging untuk pesanan di biara. Lalu terlihat para suster saling berbincang di dapur sambil menyiapkan makanan. Beberapa suster lain juga berada di taman untuk merawat tanaman di biara tersebut. Dan beberapa bunga yang tumbuh subur di taman juga dipergunakan untuk menghias kapel mereka, karena sebentar lagi mereka juga akan mengadakan misa. Di sisi lain, Kang Silva terpantau sedang menyombongkan ototnya di hadapan beberapa suster. Dan ya, karena di sana kebanyakan ini adalah perempuan, maka Kang Daging pun jadi dipuja-puja sama para suster ini. Pekerjaan pun terus berlanjut. Namun untuk membunuh rasa bosan, mereka pun bekerja sambil menikmati momen dengan menari, bernyanyi dan tertawa bersama mumpung si ibu kepala suster sedang tak berada di sini. Beberapa di antara mereka juga bersenang-senang di bilik pengakuan. Hingga akhirnya sesaat kemudian si suster senior yang bernama Suster Ana pun pulang dan langsung menghentikan kegiatan senang-senang mereka dengan cukup keras. Beberapa saat kemudian terlihat dua suster muda yang bernama Lina dan Clara yang kala itu tengah menjahit kain dekorasi. Namun beberapa saat kemudian Clara keluar karena mendapat tugas lain. Suster bernama Lina ini pun ternyata menyembunyikan kekasihnya. Pria itu pun keluar dari tempat persembunyian dan setelah itu mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi, sementara Clara menemui Suster Ana di ruangannya. Lantas beberapa saat kemudian Suster Ana mendengar suara-suara indah dari balik pintu. Ia pun akhirnya masuk dan memergoki Lina yang sedang ngadu mekanik. Pria itu pun langsung pergi tanpa berkata apapun. Sementara Lina harus diinterogasi oleh Suster Ana. Lina mengaku bahwa nama pria itu adalah Paolo Montesano de Forli. Dan Lina ternyata juga nggak begitu takut sama Suster Ana. Dia mengaku ayahnya Paolo Montesano ini adalah anggota keluarga kardinal yang cukup berpengaruh di sana. Maka dari itu Lina pun jadi agak slow. Lantas beberapa saat kemudian para suster muda dikumpulkan untuk diberi beberapa petuah mengenai keberadaannya di sini, yang hanyalah untuk mengabdi. Jangan menganggap ini adalah pekerjaan, melainkan sebuah pelayanan kepada Sang Pencipta. Mereka juga ditegur mengenai adab dan sopan santun yang harus lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu di sisi lain, Kang Silva terlihat tengah memotong kayu bakar. Tanpa sengaja, salah satu potongan itu mental ke dalam biara dan memecahkan jendela. Lina yang melihat hal itu langsung mengambil potongan kayu serta potongan kaca yang entah akan diapakan. Di sisi lain, seorang suster senior sengaja mengecek kamar-kamar para suster junior, dan di sebuah kamar ia pun menemukan sebuah surat cinta. Lantas nggak lama setelah itu, Suster Amandina dipanggil ke ruangan suster senior. Ia pun ditanyai mengenai surat itu, namun Amandina nggak mengakuinya. Ia pun disuruh menuliskan beberapa kata, dan setelah dicek ternyata tulisannya sama dengan yang di surat. Pada akhirnya Amandina pun disuruh ke gereja untuk berdoa dan meminta pengampunan. Malam harinya kita pun diperlihatkan Paolo yang merayap untuk menemui Lina sang kekasih. Dan ya, lagi-lagi Paolo pun mendapatkan asupan gizi dari sang pujaan hati. Keesokan paginya Mang Silva datang ke biara dengan membawa ayam untuk mereka. Ia pun ditemani oleh Suster Martina. Namun di ruangan penyimpanan ayam mereka ini malah ngadu mekanik. Dan saat itu dipergoki pula oleh seorang suster junior yang untungnya langsung pergi ketika melihat
melihat mereka. Lantas gak lama setelah itu jam makan siang pun tiba. Clara membacakan satu bagian dari Alkitab, sementara yang lainnya menyantap hidangan mereka. Di waktu yang sama, beberapa suster senior memeriksa kamar para suster junior. Mereka pun menemukan berbagai barang serta gambar yang tanpa alasan yang jelas malah dirusaknya. Lantas beberapa saat kemudian Suster Anna menemui seorang kardinal. Kardinal itu mengatakan mengenai Paolo Montesano alias kekasihnya Lina yang akan melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Ia mendapatkan beasiswa katanya. Lantas setelah itu Suster Anna pun memberitahukan Suster Lina mengenai beasiswa Paolo ke US. Gadis itu pun terlihat begitu sedih, dan ketika tiba di kamar dia malah ngadu mekanik sama sebuah batang bergambar Paolo. Mendengar suara-suara aneh dari balik pintu, Suster Anna pun kembali mendatangi kamar Suster Lina. Ternyata potongan kayu yang kemarin dia ambil itulah yang dijadikan alat untuk ngadu mekanik. Dan lagi-lagi Lina pun diminta ke gereja untuk meminta pengampunan kembali. Singkat cerita, perayaan misa pun dimulai. Para suster terlihat memadati gereja yang dipimpin oleh seorang kardinal. Beberapa saat kemudian acara pun usai. Namun Lina terlihat masih berada di sana untuk memanjatkan doa. Lalu terlihat dua suster yang mulai muak dengan peraturan ketat yang belakangan ini diterapkan di biara. Mereka pun membuat rencana untuk memodifikasi minuman para senior agar mereka bisa istirahat lebih cepat. Dan setelah itu mereka pun bisa mengundang para pria untuk datang kemari. Meskipun Martina sempat menolak pada awalnya akan tawaran Clara, namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya. Sesaat kemudian Clara pun memberitahu Martina kalau ia sudah menyiapkan nanti malam pintu depan akan dibiarkan terbuka tanpa adanya penjagaan, sehingga ia bisa memasukkan Kang Silva ke kamarnya. Lantas beberapa saat kemudian Suster Anna kedatangan tamu bernama Rodrigo. Dia adalah orang terpelajar dan pecinta seni yang tinggal tak jauh dari biara ini. Martina menyukai gambar-gambar milik Rodrigo. Sementara itu di ruangan lain Clara terpantau sedang bermain piano sembari bernyanyi. Sesaat kemudian Rodrigo yang berada di balik tirai memanggilnya dan memintanya untuk mendekat ke arah tirai. Saat itulah Rodrigo yang baru saja mengenal Clara ini malah mengajaknya untuk berpusreng. Clara tentunya menolak dan langsung pergi dari sana. Waduh, ternyata kedatangan Rodrigo kemari ada maksud terselubung lain cuy. Lantas sore harinya terlihat Martina yang sedang menyiapkan nampan minuman untuk para suster senior. Di waktu yang sama si Mamang Silva kembali masuk ke biara untuk membawa sayur mayur. Lantas setelah melihat situasi yang cukup sepi, Martina pun menjalankan niatnya untuk memodif minuman para suster senior dan kemudian ia pun mengantarkannya ke kamar mereka masing-masing. Dan bener aja, gak lama setelah itu para suster senior pun mulai terlelap dalam tidurnya. Sementara yang junior-junior ini malah mulai bersenang-senang. Karena ada juga nih yang jomblo, ia pun membuat alat bantu dengan kayu yang dibentuk menjadi perseneling. Dan malam itu mereka benar-benar bebas karena tak ada seorang pun yang mengawasi mereka. Clara kemudian berkeliling untuk memastikan kalau semua suster senior telah terlelap. Lantas Clara yang tadinya gak suka sama Rodrigo, tapi karena sekarang ini adalah hari bebas bagi para suster junior, ia pun akhirnya mendatangi rumahnya. Ia kini memohon untuk bisa dipusreng olehnya. Tanpa pikir panjang, Rodrigo pun langsung menurutinya. Dan Rodrigo mempusrengnya dengan begitu powerful. Tak lama setelah itu, Mang Silva juga datang ke kamar Martina dan mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Lantas pada pukul 3 pagi, tiba-tiba saja Suster Anna terbangun dari tidurnya. Ia pun berbicara dengan rekannya yang bernama Suster Eliza. Dia mengatakan kalau ia merasa ada yang gak beres karena gak biasanya nih doi kemarin itu tidur sore-sore. Ia pun akhirnya sadar kalau minuman dari Martina inilah yang membuatnya mengalami kejadian ini. Dia jadi stres banget dan memerintahkan Suster Eliza untuk berpatroli. Beberapa saat kemudian Suster Eliza pun berkeliling dan berteriak untuk membangunkan para suster lainnya. Di waktu yang sama, Clara baru saja tiba di biara. Ia pun segera memberitahu semua suster junior untuk kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu si Mang Silva kabur melalui cerobong asap. Pihak biara pun akhirnya membunyikan bel peringatan dan itu membuat para warga mulai berkumpul dan bertanya-tanya
bertanya ada apa gerangan. Sialnya di waktu yang sama Mang Silva muncul dan ia pun auto dikejar oleh para warga. Sesaat kemudian Clara masuk ke kamar suster Anna dan menyadari kalau Anna telah berpulang ke dunia anime yang mungkin disebabkan karena stres karena dirinya gagal menjaga peraturan di biara ini. Lantas gak berapa lama kemudian Kardinal pun datang ke biara untuk menangani kasus kenakalan para suster junior pada seniornya ini. Mereka pun menuduh Martina sebagai pelaku yang sudah memodif dan memberikan minuman itu kepada para suster senior. Martina akhirnya menghadap Kardinal untuk menjelaskan semuanya. Martina akhirnya jujur kalau ini semua adalah idenya Clara. Akhirnya Kardinal pun menemui Clara di kamarnya. Namun setibanya di kamar, Clara malah nunjukin belewa sembari terus memancing Kardinal yang malu-malu kucing itu. Clara ternyata mengetahui kebusukan si Kardinal dan mendesak balik akan melaporkan pada Uskup Agung jika ia berani mengangkat masalah ini. Kardinal pun jadi rada jiper, namun ia sudah merencanakan plan kedua untuk bisa menangkap Clara. Lantas pada keesokan harinya, biara pun kedatangan uskup untuk menghadiri upacara pemakaman suster Anna. Ia kemudian bertemu dengan Kardinal. Kardinal pun mengatakan kalau Clara yang merupakan suster junior inilah yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan di sini. Mereka pun akhirnya segera menuju ke kamar Clara, namun setibanya di sana Clara justru sudah berpulang ke dunia anime setelah meminum sesuatu dari mangkuknya. Dan setelah itu filmnya pun tamat.